Selamat siang, inilah Headline News Metro TV. Saya Anggi Hasibuan. Pemirsa, perahu penyeberangan atau perahu tambangan yang menghubungkan Jalan Mastrip dengan Pagesangan Surabaya tenggelam di Sungai Kali Surabaya. 1 orang penumpang meninggal dan penumpang lainnya masih dicari. Informasi selengkapnya akan disampaikan Fatma Ayu langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Fatma, selamat siang. Pada saat insiden terjadi, perahu sedang mengangkut berapa orang, Fatma? Baik, sebelum itu Anggi, perlu saya koreksi bahwa masih belum ada informasi ada korban meninggal dunia atau tidak, namun 1 orang masih dalam pencarian sehingga belum dapat diidentifikasi apakah korban tersebut meninggal dunia. Dan saat kejadian sudah ada sekitar 11 penumpang yang ada di kapal tersebut dan 2 pengemudi. Jika di total ada 13 orang yang berada dalam kapal penyeberangan tambang. Dan yang saat ini terlihat di televisi begitu ya Anggi, ini merupakan kapal yang bocor awalnya lalu tenggelam dan berada di kali atau di Sungai Kali Kota Surabaya. Memang biasanya di kali ini banyak penambang atau banyak kapal tambang yang menghubungkan atau melakukan penyeberangan dari Jalan Mastrip menuju ke daerah Pagesangan ataupun begitu sebaliknya. Jadi penyeberangan tidak hanya di sini saja, melainkan ada beberapa titik. Namun tadi pagi pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, ketika kapal ini dari Jalan Mastrip menuju ke Pagesangan, ini mengalami kebocoran yang berisikan 11 orang penumpang dan 2 orang pengemudi. Dan pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat tadi, kapal mengalami kebocoran dan tenggelam. Tidak hanya berisikan penumpang saja, melainkan kapal tersebut juga mengangkut kendaraan bermotor roda 2. Dan ketika kami mewawancarai salah satu korban selamat, ini kapal atau maksud kami motor roda 2 yang diangkut ini sekitar 10 sepeda motor seperti itu. Dan ke-12 orang yang sudah ditemukan saat ini dalam kondisi selamat dan 2 orang masih dirawat di rumah sakit yang ada di kota Surabaya dan 1 orang perempuan berumur 23 tahun berinisial D ini masih dalam pencarian. Dan saat ini petugas gabungan masih mencari keberadaan korban yang BPBD, Basarnas dan juga dari TNI maupun Polri melakukan pencarian. Nah, untuk informasi lebih jelasnya di samping saya ini sudah ada Ibu Rini selaku Kepala BPBD Kota Surabaya. Bu, bisa dijelaskan untuk update terkini dari proses pencarian seperti apa ini, Bu? Untuk update yang terkini untuk tim pencarian ini ada 8 perahu karet dari tim beberapa gabungan, ada BPBD Kota, Provinsi, Basarnas, Damkar, Kepolisian. Kita bersama-sama melakukan pencarian. Kebetulan tadi yang pertama dari tim BPBD sudah melakukan pencarian yang tahap 1, jadi dia melakukan penyelaman, ternyata di bawahnya itu arus bawahnya sangat kencang sekali dan lumpurnya juga sangat tebal. Oke, berarti saat kejadian hingga saat ini debit air ini masih naik dan arus bawah ini juga masih kencang. Terkait dengan pencarian sendiri, apakah ada penyelam, Bu, untuk mencari korban 1 orang perempuan berinisial D, 23 tahun? Ini ada, semua timnya ada tim penyelam. Gitu. Jadi kita tadi sudah melakukan penyelaman yang pertama kali, terus ini yang tahap berikutnya yang sekarang sudah berjalan ini. Skenario pencarian pada pagi ini seperti apa, Bu? Jadi kita bersama-sama melakukan pencariannya, yaitu kita ada melakukan penyelaman juga. Jadi untuk melihat yang ada di bawah, jadi arus bawahnya seperti apa, seperti itu. Apakah benar sampai saat ini 13 orang yang berada di kapal tersebut, 12 orang selamat dan 1 orang masih dalam pencarian? Ya, betul. Jadi yang 8 orang ini sudah ada kita evakuasi, yang 2 orang masih ada di rumah sakit, kemudian untuk pengemudinya juga selamat. Jadi tinggal 1 korban yang masih kita lakukan pencarian. Oke, Bu, bisa dijelaskan lagi kronologisnya seperti apa, Bu, terkait dengan tenggelamnya kapal ini? Tadi kejadiannya kurang lebih jam setengah 8, jadi perahu penambangan ini mengangkut masyarakat yang dari Jambangan mau menyeberang ke Karangpilang di Mastrip ini, jalan ke Melaten. Dari beberapa meter saja kemudian perahu itu yang belakang itu kayaknya ada kebocoran. Jadi kemudian dia istilahnya apa ya, dia yang di bawah itu saya mendelep gitu ya. Jadi itu semakin perahunya itu makin ke bawah, turun, akhirnya sudah miring dan beberapa korban bisa kita lakukan penyelamatan, gitu, melakukan penyelamatan dengan adanya tali ini tadi.
jadi berpegangan tali itu. Jika kita lihat memang banyak titik-titik penyeberangan di sini dan ini kurang proper atau kurang baik begitu ya untuk keselamatannya sendiri karena kapal ini bukan kapal motor melainkan kapal tambang yang hanya ditarik oleh tambang saja. Dari kejadian ini Pemkot Kota Surabaya seperti apa Bu untuk ke depannya atau juga saat ini juga? Apakah nanti penyeberangan di beberapa titik ini juga di stop atau seperti apa? Untuk ini nanti akan kita lakukan koordinasi dulu ya dengan tim dari beberapa dinas yang ada di pemerintah kota dan ini sungainya juga miliknya BPWS. Jadi nanti kita akan koordinasikan dulu dengan instansi terkait yang menjadi kewenangannya juga. Gitu. Bagaimana terkait dengan motor yang masih ada di sana, Bu? Apakah juga akan dievakuasi juga? Iya, nanti tapi untuk sementara ini belum. Nanti juga akan dilakukan evakuasi bersama tim Covercard. Terkait dengan pencarian korban ya, Bu ya? Ya, betul. Untuk yang kita fokusnya untuk pencarian korban dulu aja lah. Mungkin itu aja. Ya. Terima kasih, Ibu Rini. Ya, Anggi, memang hingga saat ini masih ada 2 korban yang ada di sana yang masih bertahan di area sekitaran Sungai Kali Kota Surabaya dikarenakan mereka ini masih menunggu barang-barang mereka untuk diangkut, terutama sepeda motor karena di sana masih ada beberapa sepeda motor yang saat ini berada di dasar kali atau di dasar sungai begitu dan petugas BPBD masih fokusnya ini melakukan pencarian terhadap 1 korban dan untuk mengangkut dari barang-barang ataupun juga harta benda para penumpang ini masih dilakukan setelah korban ini nantinya ditemukan. Dan bisa saya tunjukkan di sebelah kanan saya ini merupakan salah satu spot atau salah satu titik penyeberangan di mana ini sangat manual sekali. Penambang atau petugas yang melakukan penambangan atau penyeberangan begitu ya ini hanya menggunakan tali ini untuk mengantarkan kapal tersebut menyeberang dari satu titik di Jalan Mastrip menuju ke daerah Pagesangan dan ini sangat manual sekali, keselamatan sangat kurang dan safety-nya tidak ada sehingga ini nanti menjadi fokus bagi pemerintah Kota Surabaya agar beberapa titik penyeberangan ini bisa dievaluasi lagi dan keselamatannya ini bisa terjamin lagi dan tidak ada kejadian seperti ini yang ada di Kota Surabaya. Anggi. Baik, Fatma, tadi Anda menyebutkan ada 10 orang pada saat kejadiannya dan 2 kru, kemudian ada 10 lagi kendaraan yang memuat di sini. Dengan cara manual seperti ini dan juga banyak titik-titik yang ada dengan perahu penyeberangan seperti ini. Apakah sudah lumrah penyeberangan seperti ini di Surabaya, Fatma? Ya, ada 11 orang penumpang dan 2 orang pengemudi. Jadi di total ada 13 yang ada di kapal tersebut. Nah, ketika saya menanyakan kepada salah satu penumpang yang ada di kapal ini, apakah ada banyak motor yang ada di sini dan dirinya menjawab ada sekitar 10-an dan apakah itu sudah lumrah begitu ya. Dan korban menyebutkan bahwa biasanya bisa lebih dari itu begitu. Bisa lebih penumpangnya bisa lebih dari 10 orang atau lebih dari 13 orang dan motornya ini bisa memuat sekitar 15 motor sehingga tadi pagi memang tidak ada overload yang dikatakan oleh salah satu korban dan itu merupakan hal yang lumrah yang dikatakan oleh salah satu korban tadi dan ini menjadi evaluasi bersama apakah memang kelumrahan ini apakah ini nantinya akan dilanjutkan dengan kejadian ini. Semoga nantinya Pemkot Surabaya bisa memperhatikan terkait dengan kondisi penyeberangan yang ada di Sungai Kota Surabaya. Anggi.